Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Halo, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Harto yang hadir untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Tidak terasa ya, kita sudah ada di akhir pekan, weekend, di hari Sabtu tanggal 17 Oktober tahun 2020. Dan seperti biasa, sahabat Suara Sidoarjo dan sahabat pendengar di Ersal Nganjuk, kemudian di Praja Angkasa Trenggalek, serta di RGR Tulungagung, setiap Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore kita ada acara Ruang Psikologi. Kali ini agendanya bersama Dr. Dewi Retno Suminar MSI. Beliau adalah psikolog dan juga dosen psikologi dari Universitas Airlangga Surabaya. Nanti kita akan ajak ngobrol, diskusi dengan beliau seputar kekerasan pada anak dalam keluarga. Kenapa peristiwa ini kok sering terjadi dan juga masih muncul di tengah-tengah masyarakat kita, apa yang menjadi penyebabnya? Nanti Anda juga bisa bertanya di 0821 3264 109 SMS atau WA kami. Kemudian juga Anda bisa titip pertanyaan di beberapa LPPL yang juga menyiarkan acara ini, diantaranya di RGR Tulungagung, di Praja Angkasa Trenggalek maupun di Ersal Nganjuk. Saya coba cek apakah Bu Dewinya sudah join lewat Zoom ini. Kelihatannya kalau tadi sempat saya buka kok partisipannya belum ada ini, belum muncul ini. Yang ada di situ ada Prasetya ini. Ya, selamat sore Pras, apa kabar Pras? Suaranya nggak muncul Pras. Ya, selamat sore Bang Panji. Iya, sehat ya Pras? Alhamdulillah sehat ya Panji, kangen nih. Lama nggak Kita ngobrol libur dengan Anda Sabtu. ini. Iya Oh, iya iya. betul. Ini sambil Ini menunggu. tadi saya juga sempat lihat Bu Dewi ya, tapi tak tahu kemana lagi. Oh, tadi Bu Dewi sempat join ya? Iya. Iya. Iya, sepertinya masih perlu waktu. Mungkin beliau karena ada kesibukan. Jadi Iya. sebentar, nanti kita akan coba ngobrol dengan Bu Dewi ya. Ini tema yang kita angkat adalah seputar kekerasan pada anak dalam keluarga ini Pras ya. Kalau saya melihat dari Iya. catatan yang ada di tahun 2020, ternyata menurut informasi yang saya terima dari Lokadata, 2020 kekerasan pada anak tidak menurun. Kemudian juga mengacu pada data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, angka kekerasan terhadap anak naik signifikan pada tahun 2016 ya. Jadi Iya. kalau di tahun 2000, Merinding ya Cak Panji ya kalau dengar betul, itu. kekerasannya ini juga Padahal padahal itu kan hanya kekerasan secara fisik mungkin yang didata. Belum lagi ada kekerasan secara verbal juga mungkin banyak dilakukan oleh orang tua tanpa mereka sadar. iya, karena kita tahu juga kekerasan pada anak ini mungkin kan di sisi lain kalau dari beberapa literatur yang juga pernah saya baca ini kan dampaknya kan bisa Iya. sampai mereka Long dewasa life ya kelak begitu sampai ya. dewasa. Betul. Jadi anak yang cenderung sering mendapat kekerasan di saat dia masih kecil, ini bisa jadi dia akan memiliki kepribadian yang saat dewasa itu bisa jadi anak yang temperamental atau anak yang cenderung eh, inklusif dalam arti kata takut gitu ya, karena mungkin sejak kecil kan banyak alami kekerasan, karena kekerasan kalau kita bicara tidak hanya secara fisik tapi juga secara Mm, verbal ya. verbal. Baik. Iya. Nanti untuk yang Itu bergabung juga di Ersal Nganjuk bisa dimanfaatkan untuk nomor berapa ini Pras? Di sobat-sobat di di 081 230 411 771. baik. Ya memang benar nih Cak Panji ya, kalau kita ngomong kekerasan itu ndak ada habisnya. Padahal kekerasan itu kan ada verbal. Kadang juga banyak orang yang tanpa sadar membentak anaknya. Akhirnya anaknya menjadi pribadi yang tidak percaya diri seperti yang pernah disampaikan oleh Bu Dewi ya. Iya, baik.
Baik, ini sepertinya saya coba untuk coba terhubung kembali dengan Bu Dewi. Bu Dewi masih ada sedikit kesibukan ini. Ya, ini iklan dulu ya. Baik, kalau gitu kita putar dulu beberapa pesan, nanti kita akan coba join kembali untuk tema kita ya Pras ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang ada di Nganjuk, tidak hanya di Nganjuk tapi juga di Tulungagung dan juga Trenggalek serta di Sidoarjo. Kita akan kembali sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis. Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPCPEN Kementerian Kominfo didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat Lembaga Pendidikan Islam An-Nahal bersama Komite KB atau kelompok bermain TK SDI An-Nahal mengadakan webinar Parenting Education dengan tema Daring is Still Amazing, Cara Bahagia Mendidik Anak di Situasi Pandemi dengan pembicara Ustadz Suhadi Fadjarai, trainer nasional konsultan pendidikan. Webinar Parenting Education diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 jam 12 siang tadi ya. Free untuk link pendaftaran di http://bit.ly/parenting An-Nahal. Info lebih lanjut hubungi Ustaz Zaratna 089673257982. Webinar Parenting Education persembahan Lembaga Pendidikan Islam An-Nahal bersama Komite Kelompok Bermain TK SD Islam An-Nahal didukung Radio Suara Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, sahabat, kembali kita di program Ruang Keluarga dengan tema kita kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Apa yang menjadi alasan kemudian kenapa peristiwa atau kekerasan ini terjadi? Dan sepertinya kami sudah tersambung dengan Bu Dewi Retno Suminar, MSc. Beliau adalah psikolog dan juga dosen psikologi dari Universitas Airlangga Surabaya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Mas Panji. Selamat sore, apa kabar ini? Salam sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan sehat juga ya. Amin. Semuanya. Masih seperti biasa, ada Prasetyo juga dari Ersal Nganjuk nih Bu Dewi. Iya, itu udah kelihatan Mas Pras. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat ya.
Bu Dewi, ini luar biasa kalau dilihat dari background ini sepertinya kampus C ya. Kampus C itu kan ada jembatan, Ya, ada kampus danaunya C, gitu ya. bener. Saya kalau Iya, kalau betul. kalau ngadem gitu ya, seringkali ke sana gitu ya di bawah. Iya, dan saat ini lebih bagus lagi, Mas. Kenapa, Bu? Untuk kampus kami yang Mhm. terbaru sudah mulai didesain lebih bagus di UNER. Yang di Untuk kampus. depannya, untuk kolamnya. Oh, Iya, yang di kampus betul. C. Ya, kampus C. Jadi Iya, ini iya betul. kantor manajemen kampus C, dan ada lebih bagus lagi sekarang, dibuat kolamnya lagi, diperbaiki lagi, lebih bagus Iya. tempatnya. Ikannya mungkin Iya. udah besar-besar ya, tapi sayangnya nggak boleh mancing di situ kayaknya. Nggak boleh, karena itu ikan yang nantinya ikan dipelihara itu. Betul, iya. Iya, Baik, Bu karena Dewi. kami kan punya fakultas perikanan. Ya. Nggih. Tema kita untuk sore hari ini adalah kekerasan pada anak di dalam keluarga. Kalau Bu Dewi melihat fenomena kekerasan ini kan memang seringkali terjadi begitu ya. Dan kenapa kok muncul itu? Apa yang menjadi dasar penyebab anak menjadi objek kekerasan khususnya di dalam keluarga ini, Bu Dewi? Iya, begini Mas Panji, bahwa sebenarnya model-model kekerasan itu yang sebenarnya tadi bukan kekerasan dalam arti yang benar-benar dipukul atau apa ya. Jadi sebenarnya fenomena yang sebenarnya memprihatinkan gitu ya saat ini tuh yang disebut dengan neglect, pengabaian. Jadi pengabaian pada anak gitu ya. Tapi itu kalau bisa di dalam undang-undang bisa dimasukkan dalam kekerasan. Jadi kekerasan itu ada fisik, ada verbal gitu ya. Kalau fisik kelihatan banget. Jadi luka itu kelihatan banget pada seorang anak. Jadi ada luka itu kan kelihatan banget. Namun yang sebenarnya yang membahayakan adalah kekerasan yang bersifat verbal dengan mengolok-ngolok, membuli dalam arti bullying yang berarti di dalam keluarga. Misalnya kakak ke adik. Ya, kakak ke adik. Kemudian itu seorang ayah ke anaknya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita melihat namanya anak itu adalah dalam sistem keluarga, itu dia adalah orang yang termasuk rentan karena dia posisinya di bawah. Kalau di dalam struktural dalam di keluarga itu seperti itu. Jadi memang kalau pada orang tua kembali lagi saya di dalam ruang psikologi di sini itu kan saya berharap gitu ya para orang tua itu bisa belajar bagaimana untuk mengelola emosi seperti yang kita bahas beberapa minggu yang lalu, bahwa sebenarnya kekerasan ini kan tidak bisa di dalam keluarga itu kan tidak bisa dimasukin oleh unsur-unsur orang di luar. Nah, biasanya memang kita harus melakukannya, penyuluhannya adalah seperti ini. Kenapa? Karena ranah domestik itu tidak mudah untuk dimasukin, Mas. Jadi, ini keluarga saya, ini anak-anak saya, itu yang seringkali terjadi kekerasan pada keluarga itu bagaimana kita tidak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau kekerasan verbal itu akan melekat seumur hidup pada seorang anak. Aku tuh anak nakal, aku anak nggak berguna, aku anak yang tidak diharapkan, misalnya kebobolan gitu ya. Nah, itu yang kemudian itu yang kekerasan verbal inilah yang sebenarnya yang sangat berdampak secara psikologis yang akan nanti ke depannya akan mempengaruhi pada konsep diri seorang anak. Anak akan merasa bahwa aku tuh anak yang tidak bagus, aku anak yang tidak diharapkan. Soalnya mama dan papa atau ibu dan bapak itu hanya menghendaki 2 anak. Aku hadir sebagai anak yang ketiga. Itu kadang-kadang mereka ada yang merasa seperti itu. Atau mungkin kakak lebih bagus, lebih pinter dibandingkan saya, sehingga itu sangat berpengaruh. Mungkin orang tuanya seringkali menggunakan kekerasan verbal, kamu goblok, kamu nggak pinter, kamu jelek, kamu dibandingkan kakak kamu. Nah, inilah yang sebenarnya harus dipahami. Jadi kekerasan tidak selalu pada fisik. Karena kalau dilihat dari fisik itu mudah dideteksi. Namun kalau kekerasan secara verbal inilah yang sebenarnya sering terjadi pada seorang orang tua atau kakak kepada adik, ya, itu di dalam keluarga, yang dampaknya pada konsep dirinya dia. Jadi dia bisa menjadi lebih minder, atau kemudian dia akan menarik diri, kemudian bisa timbul perilaku-perilaku maladaptif yang lain. Itu terjadi karena kejadian di masa
masa yang lalu, misalnya seperti itu. Jadi memang akibatnya sangat tinggi. Nah, selain itu juga ada yang ini. Selain itu juga ada ini, Mas, neglect. Neglect itu pengabaian. Kalau neglect itu misalnya anaknya nggak dikasih makan, itu ya, orang tuanya sibuk gitu ya, tidak pernah disapa. Itu sebenarnya sudah banyak juga ya. Itu namanya neglect, pengabaian. Begitu, Mas Panji. Jadi kekerasan itu tidak hanya dari faktor fisik, tapi verbal juga, bahkan istilahnya dicuekin, atau yang tadi disebut oleh Bu Dewi, neglect. Neglect gitu ya. Jadi ini merupakan satu di antara hal-hal yang mungkin sebaiknya orang tua perlu hindari atau tidak melakukan hal-hal seperti ini. Tapi di sisi lain, ketika ada sebuah reason atau alasan untuk memberikan disiplin kepada anak supaya lebih melakukan sesuatu halnya itu dengan lebih baik lagi, kadang-kadang orang tua menyampaikan sesuatu dengan nada tinggi. Apakah ini juga bisa dikatakan metode-metode yang cukup efektif untuk anak-anak? Kalau kita kaitkan dengan kekerasan, apakah ini juga nanti impact-nya secara psikis anak juga akan lebih baik atau malah lebih tidak baik ini, Bu Dewi? Begini, Mas Panji, prinsipnya dalam memberikan disiplin pada seorang anak, walaupun dengan suara keras, asal si anak ini paham maksudnya. Karena seringkali yang menjadikan kekerasan verbal itu yang sifatnya labeling, nggak becus, nggak pinter, bodoh, malas, gitu loh. Ya, itu hal yang kasar, bikin onar. Itu kalimat-kalimat yang sebenarnya membuat seorang anak melekat. Jadi ada labeling, itu labeling yang diberikan oleh orang tua ketika orang tua marah gitu ya. Nah, saran saya kalau di dalam parenting yang berkaitan dengan perkembangan, satu unsurnya adalah mendisiplinkan anak dengan alasan. Jadi dia marah tapi dia tahu alasannya, enggak apa-apa. Kemudian misalnya kayak gini, dia marah, "Kamu ini gimana? Kok nggak rapi?" gitu ya. Misalnya, "Nggak rapi untuk ini." Kamu tahu nggak kenapa mama marah? Kalau anak itu tahu, "Iya, Ma, aku tahu karena aku nggak rapi," itu masih boleh. Karena si anak paham alasannya. "Kamu tahu nggak, Mama marah kayak seperti ini? Kamu tahu nggak, Papa marah seperti ini?" gitu. Jadi kalau itu dikomunikasikan, why-nya kenapa Mama atau Papanya marah-marah dengan berkata keras, nggak apa-apa, asal akhirnya anak paham why-nya, kenapa dia disiplinkan dengan cara lebih keras gitu ya, dengan kalimat-kalimat yang menurut orang di luar mungkin lebih kasar gitu ya. Jadi boleh aja, Mas Panji. Oke, baik. Saya coba bagi peluang ke Pras Setio yang di RSal Nganjuk. Silakan, Pras. Ya, terima kasih Cak Panji, Bu Dewi. Sehat, namanya jadi Cak Panji ya. Oke, kalau gitu saya panggil Cak Panji juga kalau gitu. Enggak. Ya. Kalau orang Darjo itu biasanya Go Panji. Kalau kalau Surabaya kan Cak. Kalau yang di Nganjuk, saya kalau yang di Nganjuk saya nggak tahu. Kakang atau Kakanda atau apa ini? Hah? Kang Mas. Kang. Oh, Kang Mas. Kang Mas. Monggo Kang Mas Prasetyo. Harga emas lagi mahal loh sekarang ini. Ini nanti kayak lodruk ini. Gini ya, Bu Dewi. Ada beberapa teman-teman dari Ersal ini tanya, ada Bu Dina. Bagaimana mengetahui anak mengalami kekerasan verbal di luar rumah? Karena kami takut anak kami menjadi korbannya. Terus ada lagi dari Bu Risa. Terima kasih Bu Retno hadir di radio untuk mendidik kami sebagai orang tua yang kurang pengetahuan. Mohon petunjuk batas maksimal marahnya orang tua ke anak. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Mas Pras, buat Budina ya. Oke, bagaimana caranya kita mendeteksi gitu ya? Mendeteksi ketika anak itu ternyata mendapat kekerasan di luar rumah gitu ya. Di luar rumah, bagaimana cara mendeteksinya? Ibu, sebagai seorang ibu, maka yang harus kita lakukan adalah selalu peka clue-clue, ya, clue-clue, tanda-tanda
yang ditunjukkan oleh seorang anak. Jadi kalau anak biasanya pulang sekolah nanti kalau misalnya pandemi sudah berakhir, ataupun misalnya hari ini pagi dia masih hai, kemudian siang dia diam gitu ya, dia diam, kemudian dia mulai ada sesuatu hal yang mulai bete-nya muncul gitu ya, maka sebenarnya kita bisa. Jadi kuncinya adalah mengenali clue anak, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, selain mengenali clue anak, yang kedua adalah kita harus terbuka untuk mengajak anak untuk berkomunikasi. Tapi untuk yang komunikasi ini harus dibina dulu, dari dibangun komunikasi terbuka dengan anak. Jadi kalau anak itu clue-nya sudah kelihatan tidak seperti biasa, kita bisa menanyakan kepada anak tersebut. Pasti kalau komunikasi kita dengan anak tidak terhambat, maka si anak ini pasti akan bercerita. Aku tadi diginiin sama temanku loh reaksinya kok kayak gini. Jadi dia pasti akan cerita. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi lihat clue-nya Ibu. Jadi kita hanya bisa melihat tanda-tandanya. Ya untuk mendeteksinya apakah anak ini mendapat kekerasan di luar dari rumah, dari keluarga. Kemudian Ibu Risa, terima kasih juga ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya ruang psikologi ini bagi masyarakat yang ada di luar. Jadi batas maksimal yang apa yang bisa jadi ukuran orang tua itu. Jadi begini Ibu, kembali lagi tadi seperti marahlah dengan suatu reasoning, dan kalau marah coba bawa marahnya itu pada what next, apa yang dilakukan perilaku berikutnya. Jadi orang tua bisa aja marah dan kemudian mengatakan what next, apa yang harus dilakukan berikutnya. Jadi jangan kemudian hanya marah dan ngomel. Nah ini yang seringkali orang tua kelupaan. Mungkin karena emosional dia keluar, dia marah terus gitu ya. Keluar aja kata-katanya gitu ya, macam-macam yang dia keluarkan. Nah itu juga yang harus diperhatikan. Jadi batasnya adalah tolong reaksi ekspresi wajah anak. Orang tua itu memang sebenarnya yang paling bagus adalah orang tua yang mengenali ekspresi wajah anak, clue-clue anak, paham-paham seperti itu. Tidak perlu dengan berkomunikasi secara terbuka, gini harus diinterogasi gitu ya. Kita bisa melihat ekspresinya gitu. Kalau kita ngomong misalnya terlalu kasar dan kemudian dia mukanya udah merah, kemudian dia sudah mulai marah, kenapa nak? Kamu marah ya? Karena mama mengatakan seperti ini. Ya, itu yang harus disampaikan. Jadi ketika seperti itu, bisa jadi dia ngomong, iya mama ngomongnya terlalu kasar, kamu tersinggung ya? Iya, maaf kalau mama mengatakan membuat kamu tersinggung, misalnya kayak gitu. Namun kamu tahu nggak tujuannya, kenapa mama marah sampai seperti itu? Nah itu yang harus disampaikan. Jadi kalau itu disampaikan, maka insya Allah nanti si anak ini akan paham gitu ya, apa yang harus dia lakukan untuk what next-nya. Apa yang dilakukan selanjutnya. Baik. Begitu. Begitu. Baik Bu Dewi, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat pendengar, baik itu di Radio Suara Sidoarjo, RSL Nganjuk, Radio Praja Angkasa Trenggalek, serta RGR FM Tulungagung, masih bersama dalam program acara Ruang Psikologi. Tema kita adalah kekerasan pada anak dalam keluarga, bersama narasumber Dr. Dewi Retno Suminar MSI, psikolog yang juga dosen psikologi dari Universitas Erlangga. Ada beberapa pertanyaan ini yang belum saya sampaikan, nanti akan saya bacakan sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, Anda sudah rindu dengan BBQ-an di pinggir kolam renang sambil menikmati alunan live music ala Hotel Premier Place? Premier Place Hotel hadir kembali dengan BBQ Dinner All You Can Eat. Makan sepuasnya sambil ditemani live music. Pas untuk Anda yang ingin merayakan ulang tahun, arisan, atau sekedar kongko santai selepas ngantor, tapi tentunya dengan mengacu protokol kesehatan. Cara tarinya setiap hari Jumat ya, mulai jam 6:30 malam. Promo selama Oktober ini diskon 30%. Nah, yang lebih spesial lagi buat pecinta kopi, pernah mencicipi kopi yang dimasak di atas pasir panas? Anda wajib mencoba sensasi Turkish Coffee dengan pilihan kopi Arab atau kopi Turki. Metode penyajian yang unik bisa menjadi konten sosial media Anda. Staycation juga bisa di hotel di Premier Place dengan konsep semi resort dan outdoor swimming pool. Dapat rileksnya, santainya, dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Mau harga murah? Cek di website premierplacehotels.com. Premier Place Hotel ada di Jalan Raya Juanda nomor 73 Sidoarjo. Telepon 031 868 5555 031 868 5555. Follow Instagram @Premier Place Hotels. Informasi ini dipersembahkan oleh Premier Place Hotel Juanda. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Dokter, bagaimana kakak saya, dokter? Bagaimana keadaannya, dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin, dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf, Dek, kami sudah berusaha maksimal, tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Sahabat mata adalah jendela dunia, untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan, tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma di Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 787 9857 atau 031 99 78 2000. 031 787 9857 atau 031 99 78 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis.
santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan santri hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat pendengar dari Praja Angkasa Trenggalek RGR Tulungagung dan Ersal Nganjuk. Kita masih bersama di Ruang Psikologi dengan narasumber Dr. Dewi Retno Suminara MSc, psikolog dan juga adalah dosen psikologi Universitas Airlangga. Tema kita adalah kekerasan pada anak dalam keluarga. Baik, saya kembali tersambung dengan Bu Dewi. Bu Dewi, ini saya bacakan dulu ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk, baik itu di sosial media maupun di WA 08213264 109 ya Bu Dewi ya. Ini dari Mbak Yulia lewat Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Ibu, saya suka prihatin kalau melihat anak mengalami kekerasan, entah itu dipukul atau diberi hukuman, misalnya dengan memasukkan anak ke kamar mandi sampai anak menangis meronta-ronta. Itu membuat saya tidak tega. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan memukul anak bisa berpengaruh pada psikologis anak? Misalnya si anak jadi suka mukul ke orang lain. Kemudian yang kedua adalah memberikan hukuman pada si anak dengan memasukkan ke kamar mandi. Itu juga bisa apakah juga berpengaruh secara psikologis? Terus pendekatan atau pola asuh yang bagaimana yang kita harus lakukan sebagai orang tua kalau anak melakukan kesalahan. Itu dari Mbak Yulia. Tapi sebentar Bu Dewi, ternyata pertanyaan lewat WA juga ini sudah ditampung oleh Mila ya. Sebentar Mil. Oke, ya Mil, dari siapa Mil? Ya baik, ini ada pertanyaan dari Rizal. Pertanyaannya adalah bagaimana dampaknya jika ada anak yang sejak kecil sudah mengalami kekerasan dari orang tuanya? Apakah kekerasan pada anak itu berpengaruh pada kecerdasan anak? Cuma satu saja? Ada dua sih. Ada dua, ya, sekalian aja nggak apa-apa. Oh ya. Ya, yang pertanyaan kedua dari Irfan. Bagaimana cara mengembalikan rasa percaya diri anak yang mengalami kekerasan fisik dari orang tua agar mau berbicara atau berinteraksi dengan anak-anak lainnya? Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Irfan dan juga Mas Rizal tadi ya, serta Mbak Yulia yang ada di kawasan Gedangan ini. Monggo Bu Dewi. Ya. Terima kasih Mas Panji, saya coba untuk menjawab ya dari Mbak Yulia ya. Kalau Ibu suka prihatin, saya senang sekali. Jadi memang sebenarnya tidak perlu anak itu sampai dipukulin gitu ya. Tidak perlu anak sana. Apakah ini sangat berdampak pada psikologis? Iya, pasti. Banyak hal yang mempengaruhi ya. Pada kekerasan pada anak itu pada seorang anak di masa yang berikutnya. Nah, kalau dia dikurung di dalam kamar mandi gitu, satu contoh ya, ada satu hal yang harus diketahui Ibu. Ada ciri-ciri anak. Jadi Ibu harus melihat bagaimana reaksi gitu ya. Jadi reaksi anak itu satu dengan yang lain berbeda walaupun satu keluarga. Jadi ada anak yang dipelototin orang tuanya justru dia mengatakan, aduh mama cantik deh kayak gitu ya. Tapi ada anak yang dipelototin sedikit, aduh udah nervous gitu ya. Kembali lagi dalam pengasuhan itu kita harus melihat individual differences. Dengan melihat individual differences, maka kita akan memperlakukan anak itu dengan cara berbeda. Nah, kalau pada anak-anak yang misalnya benar-benar memang harus dikurung, anak harus paham betul kenapa dia dikurung dan tidak boleh dalam waktu yang lama. Nah, sebenarnya sebelum dia dikurung, coba Ibu pegang tangannya. Jadi biasanya anak-anak seperti itu tuh meronta, kemudian ibunya bingung ya. Anak-anak yang seperti ini biasanya kalau di dalam istilah psikologi dia tantrum. Jadi emosinya itu tidak bisa dikendalikan dengan bagus, maka dia biasanya teriak-teriak dan kemudian dia mukul-mukul. Maka saran saya adalah pegang tangannya, diajarin dia untuk menarik nafas, kemudian dia coba untuk relax, kemudian itu seperti itu, ya relax, kemudian oke,
kalau kamu nggak bisa mengendalikan emosi kamu mungkin perlu sendirian di dalam kamar, ya. Bunda masukin kamu di dalam kamar sampai kamu bisa paham betul apa yang membuat kamu, apa yang membuat kamu bisa marah seperti ini. Itu harus disampaikan. Sehingga anak itu tidak kemudian, ayo kamu gini ya, kamu nggak tahu, nggak pernah begini. Jadi melihat dia di kamar, dikurung itu bukan bagian daripada hukuman. Tapi dijadikan bahwa dia dimasukkan di kamar itu adalah untuk kamu biar tahu apa yang membuat kamu harus diam untuk melihat, untuk mengelola emosi kamu. Karena biasanya orang tua yang memasukkan anaknya ke dalam kamar mandi itu kalau sudah tidak kuat lagi untuk menahan emosinya, melihat anak-anaknya itu ribut gitu ya. Namun kembali lagi, seperti pertanyaan yang kedua dari Bu Yuli, pola asuh yang bagaimana? Kembali lagi, anak itu harus dilihat begini Ibu, anak itu kan punya kemampuan untuk berimitasi, melihat gitu ya. Sehingga saran saya menirukan, melihat dan menirukan. Oleh karena itu saran saya pola asuhnya adalah jangan biasakan anak itu tidak mengenal apa membuat kalau dia dipukul karena apa, kalau dia dijiwit karena apa, tapi sebaiknya tidak sepakai itu, tidak pakai tangan untuk melakukan itu. Tapi kalau misalnya anaknya dipegang gitu, kamu tuh nggak bisa dikasih tahu, itu mungkin dia lebih beda gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan Mas Rizal, bagaimana dampaknya kalau anak sering dipukul, apakah bisa mempengaruhi pada kecerdasan? Itu bisa aja. Dilihat dia dipukulnya di daerah mana. Ya, di daerah mana. Sebenarnya kalau kita mau mengembangkan anak untuk menjadi lebih bagus, maka memang sebenarnya jangan langsung dipukul. Anak berikan kesempatan untuk berbicara. Dan yang perlu diketahui, anak kecil itu kadang-kadang tidak bisa mengungkapkan emosinya. Khususnya anak-anak di bawah 5 tahun, biasanya tantrumnya muncul gitu ya. Dia cuma dia nggak bisa mengungkapkan marahnya, dia cuma gulung-gulung, dia mukul-mukul, ya, nangis, teriak-teriak gitu, nangisnya lama gitu ya. Itu biasanya terjadi seperti itu. Jadi saran saya memang tergantung daripada di mana anak itu dilakukan pemukulannya, di daerah kepala atau bagaimana. Dan kalau satu kali alasan dipukul, anak kan nggak diberi kesempatan untuk berpikir. Kalau anak tidak diberi kesempatan berpikir, ya reaksinya seperti itu. Dan itu juga menjawab pertanyaannya Mas Irwan gitu ya. Apakah itu akan bisa membuat dia juga akan melakukan? Bisa jadi. Karena sebenarnya dalam proses berkembangnya seorang anak, dia akan tahu bahwa cara untuk seperti itulah menyelesaikan persoalan. Karena bapakku tuh kalau lagi jengkel yang dipukul aku. Maka kalau aku misalnya minta pada pembantu, nggak cepat dilayani, ya aku marah pada pembantu. Kalau aku minta sesuatu pada temanku dan temanku tidak diberikan, ya aku marah sama temanku. Karena bagaimanapun seorang anak itu dalam proses pengasuhan di dalam rumah itu dia menyerapnya itu mulai dari matanya, dari telinga, semua sensori pendengaran, penglihatan itu dia melihat, mendengarkan, kemudian masuk ke dalam otaknya, diolah, dan akhirnya dia akan bisa juga melakukan di orang lain gitu. Karena memang berdasarkan data pada orang-orang yang suka melakukan kedisiplinan dengan dasar alasan disiplin dengan memukul anak itu ternyata memang dari keluarga-keluarga yang terbiasa melakukan itu gitu. Nah, itu kan menurun gitu terus-menerus. Bukan karena menurun, tapi karena sebenarnya kebiasaan itu dilakukan di dalam keluarga itu. Nah, saran saya ya harus di-cut. Harus di-cut. Karena anak sekarang itu sebenarnya lebih pinter gitu ya, lebih punya banyak pengetahuan. Jadi sudah saatnya bisa diajak untuk berbicara. Ya. Ada seorang teman menyarankan memanggil dengan nama gitu ya. Biasanya nak gitu. Kalau dia sudah dipanggil dengan nama lengkapnya gitu ya. Misalnya Dewi Retno Suminar. Nah, itu berarti mama saya marah dengan saya gitu ya. Itu sebenarnya teknik-teknik itu bisa dilakukan juga gitu. Begitu Mas Panji. Baik.
Ya, ini juga bisa dikatakan anak itu kan juga merupakan investasi orang tua di masa depan ya Bu ya. Meskipun bukan berupa materi, tapi karena dari anak ini kan juga bisa menjadi sebuah kebanggaan orang tua, dan anak juga bisa membawa nama baik orang tua. Kalau dari apa yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, kalau mungkin kita yang sekarang ini sebagai orang tua dulu waktu kecil mengalami kekerasan entah itu secara fisik atau verbal, ini saatnya kita sudah harus memutus mata rantai, bukan COVID-19, memutus mata rantai perlakuan-perlakuan seperti itu ya. Karena eranya atau zamannya sudah berbeda, lebih mengedepankan dialog. Saya coba berdialog lagi dengan Prasetya ini. Pras? Iya. Iya, silakan Pras. Ini ke Panji. Ya memang benar sekali nih, anak adalah investasi, harus disekolahkan yang baik. Itu dulu waktu saya menjadi pendidik gitu, promosinya. Pendidik atau sales ini, Pras? Ya dulu kan dua-duanya juga. Sales pendidikan gitu. Sales pendidikan. Sales lembaga pendidikan ini. Ya, ini ke Panji. Ada beberapa teman-teman ini banyak sekali, namun saya pilih ini Bu Dewi. Ada yang menarik dari nomor belakangnya 76. Bu Dewi, saya punya anak tiri. Saya sayang pada anak itu dan tidak membedakan dengan anak saya. Namun maaf, ibunya, istri saya, kurang sayang dengan anak itu karena bapaknya. Bagaimana solusinya? Terus ini ada Sinta. Saya tinggal dengan keluarga besar yang kadang kesulitan untuk mendidik anak karena selalu bertentangan dengan orang tua. Mohon bantuannya dan solusinya. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih. Ini langsung ya Mas Panji? Monggo Bu Dewi. Panji. Panji. Oke, terima kasih dengan tadi yang nomor belakangnya 76 ya. Jadi begini, terima kasih sekali. Jadi memang dalam step namanya istilahnya step family ya, di dalam pendidikan untuk step family itu misalnya keluarga baru dengan ada anak tiri ya. Jadi sebenarnya begini, justru Bapak mempunyai peran di sini. Bapak mempunyai peran di sini untuk menyadarkan istri Bapak. Artinya begini, jadi memang mungkin karena istri Bapak ini pernah mengalami tidak nyaman dengan bapaknya si anak tiri ini ya, anak tirinya Bapak, sehingga akhirnya perlakuan negatifnya itu mungkin bersumber karena rasa marahnya yang tidak terlampiaskan, sehingga dia memarahin pada anak tiri ini ya. Jadi saran saya kepada Bapak, tolong mulai saat ini diajak dialog. Anak kamu adalah tidak merupakan duplikat, atau misalnya bukan duplikat, maksudnya bukan duplikatnya suami kamu gitu. Jadi dia itu juga di dalamnya ada sebagian dari diri kamu. Coba kamu pahami anak itu sehingga kamu bisa melihat bahwa anak kamu itu adalah juga bagian dari diri kamu ada di situ. Jadi jangan kemudian kamu marahin dia untuk melampiaskan kemarahan kamu pada suami kamu dulu. Mungkin ini yang perlu disampaikan. Karena Bapak sudah bagus lah kalau Bapak mengatakan anak tiri Bapak tidak dibedakan, itu berarti Bapak sudah menerima dengan baik. Nah, oleh karena itu saran saya ya Bapak harus coba untuk membantu istri Bapak. Kalau Bapak bisa mencoba mengarahkan pada si istri Bapak ini untuk ya memperlakukan si anaknya ini dengan bagus gitu ya. Jadi tidak dibawa bayang-bayangnya suami gitu, karena itu masa lalu gitu ya. Karena tidak bisa. Jadi itu dia bukan duplikat dari jelmaan atau misalnya bagian dari darah dagingnya dari si suami istrinya Bapak yang dulu gitu. Maksudnya suaminya dari istrinya Bapak yang sekarang ini. Jadi itu yang harus mungkin dipahami. Jadi saran saya ya Bapaklah yang mempunyai peran di situ. Jadi untuk menyadarkan karena memang kalau orang seorang wanita yang kadang-kadang dia sudah misalnya dilukai oleh pasangannya dan kemudian dia melihat sosok anaknya mungkin masih teringat perlakuan, jadi mungkin marahnya seperti itu.
Jadi saran saya ke sana Bapak. Jadi karena dengan demikian Bapak akan lebih enak karena si istri akan menjadi lebih baik, si istri menjadi lebih tenang gitu ya. Dan paling pasti dia sangat-sangat melupakan suaminya sampai perlakuan jeleknya pun juga dihilangkan, tidak diingat gitu. Karena Bapak akan untung juga. Bapak menjadi seorang pria yang satu-satunya suaminya ibu ini gitu ya, si istri ini. Itu saran saya. Jadi tolong bantu untuk si istri tidak melampiaskan kepada anaknya ya, atau pada anak tiri Bapak. Begitu. Ya. Kemudian untuk Mbak Sinta, memang dalam extended family, namanya istilahnya extended family, itu adalah keluarga besar. Itu biasanya ada tante, ada om ya di situ, dan mereka ada nenek, kakek itu yang mempunyai perlakuan dalam bagaimana caranya mendidik. Saya seringkali menyarankan dalam extended family, kalau Anda tinggal di rumah orang tua Anda, maka nahkoda keluarga itu ada di orang tua Anda. Kenapa? Kalau Anda sebenarnya ingin orang tua tidak ikut-ikutan, maka saran saya memang Anda harus keluar dari rumah itu. Namun kalau tidak memungkinkan keluar, atau misalnya yang di sini adalah keluarga besar Anda ikut pada Anda, maka yang lainnya harus ikut aturan Anda. Jadi ini unsur untuk cara-cara pengasuhan. Jadi kalau misalnya orang tua Anda ikut tinggal di rumah Anda, maka nahkoda di dalam keluarga ini yang berhak mengatur adalah Anda. Walaupun dia orang tua. Maka Anda bisa mengatakan, Mama, Papa, tolong nanti kalau ngajarin anak seperti ini. Namun, kalau Anda tinggal di dalam keluarga, misalnya tinggal pada Bapak Ibu Anda, maka Anda tidak bisa menjadi nahkoda di situ. Ya kan? Pasti orang tua Anda yang jadi nahkoda. Nah, artinya Anda cuma bisa memohon gitu ya, memohon kepada orang tua untuk apa? Karena memang ini yang harus dilakukan. Karena kalau nggak gitu, dalam keluarga besar pasti terjadi sebuah pertengkaran. Karena mereka masih melihatnya bahwa anak adalah anaknya. Anda pasti harus nurut apa yang dikatakan oleh orang tua Anda. Jadi dalam extended family harus dilihat. Jadi kalau orang tua Anda ikut Anda, maka Anda bisa mengatur orang tua Anda, namun dengan cara bahasa yang lebih halus. Bagaimanapun mereka adalah orang tua Anda. Namun kalau Anda tinggal di dalam keluarga orang tua, maksud rumah orang tua, maka bagaimanapun tetangga semua orang tuh melihat Anda adalah anaknya. Sehingga kadang-kadang Anda pasti akan kalah. Saran saya memang kembali lagi kalau sudah berkeluarga sebaiknya berani untuk keluar dari rumah. Ya, keluar dari rumah, hidup mandiri, itu yang membuat Anda bisa menjadi berkembang menjadi sebuah keluarga yang lebih bagus untuk mengatur apa impian Anda, bagaimana rumah, bagaimana cara mendidik anak, itu menjadi lebih pas gitu. Okay. Begitu Mbak Sinta, karena problem-problem pasti akan muncul pada keluarga-keluarga yang tinggal bersama orang tuanya. Begitu. Yeah, baik. Ya, jadi stepnya mungkin bisa cari kos-kosan dulu atau kontrakan dulu begitu ya Bu Dewi ya. Kalau ya, kalau yang budgetnya minimalis gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi ya, kan itu betul. kan ada istilahnya itu kita punya peluang yang cukup besar untuk bisa menahkodai keluarga kita atau menahkodai kapal kita sendiri. Kalau satu kapal ada dua nahkoda ini, kapalnya nanti takutnya jadi kapal pecah itu deh. Jadi ya. Iya betul. Bukan satunya ke kanan, satunya ke kiri. Betul. Baik Bu Dewi, sepertinya di menit-menit terakhir ini ada pertanyaan ini dari sahabat-sahabat yang sudah menyampaikan pertanyaannya di 0821 3264 109. Saya ke redaksi dulu, Yun. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Rofiah. Ini pertanyaannya, apakah kekerasan seksual pada anak termasuk kekerasan fisik juga? Karena beberapa waktu lalu
banyaknya kasus kekerasan seksual itu bisa datang dari keluarga, bisa dari ayah kandung maupun ayah tiri, yang dari perbuatan itu dapat merubah perilaku anak menjadi ketakutan. Nah, yang ingin ditanyakan ini, maka apa yang harus dilakukan orang tua, terutama ibu, untuk menghindari kekerasan seksual itu? Baik, terima kasih Bu Siti Rofiah. Bu Siti Rofiah ini juga bisa dikatakan ini cermat untuk melihat tayangan-tayangan yang terkait dengan ini ya, kekerasan pada anak ya. Satu di antaranya kekerasan itu tidak hanya fisik dan verbal tapi juga seksual. Monggo Bu Dewi, sekaligus nanti kita atau Bu Dewi closing penutup untuk tema kita di kesempatan sore hari ini. Iya. Terima kasih Bu Siti Rofiah. Jadi memang kekerasan seksual adalah bagian daripada kekerasan fisik. Jadi memang ini sangat-sangat jadi ada istilahnya molesting ya, penganiayaan secara fisik dan seksual. Jadi child molesting. Jadi child molester. Jadi orang-orang itu penganiayaan itu bisa secara fisik, yang satunya adalah seksual. Apakah ini sangat banyak dampaknya? Sangat banyak sekali. Jadi dari kakak ke adik, dari ayah ke anak perempuannya. Jadi kalau melihat case-case seperti ini sangat prihatin banget. Nah, bagaimana caranya untuk mengantisipasi? Tolong pada anak-anak biasakan untuk kalau sudah gadis untuk tidur sendiri, usahakan ada kamar sendiri, tidak harus privacy, diajarkan mereka untuk mengenali sentuhan. Jadi sebenarnya kami di psikologi ada beberapa tips ya untuk mengenali sentuhan, mana sentuhan yang berbahaya, mana sentuhan yang tidak. Nah, nanti kalau dibahas tentang kekerasan seksual ini, wah itu panjang banget. Jadi ada area kekerasan yang area sentuhan yang boleh disentuh oleh orang selain ibu. Jadi sebenarnya ibu mungkin tidak akan melakukan kepada anak, tapi seorang ayah ketika anaknya gadis bisa jadi. Nah, ini yang harus berbahaya, jadi harus tahu batas-batasnya perlakuan kepada anak, bagaimana caranya. Nah, orang tua jangan merasa tabu untuk menceritakan mana yang boleh, mana yang tidak, khususnya pada anak-anak yang sudah mengarah pada menstruasi, anak-anak yang sudah mulai berkembang menjadi seorang gadis, perlu disampaikan. Jadi ada batas-batas sentuhan yang harus dipahami. Karena memang kalau tidak dipahami, mereka menganggap itu hal yang biasa. Jadi kalau mau membahas untuk khusus kekerasan seksual mungkin lebih panjang lebar, Ibu. Jadi memang jadi yang penting adalah mengenali sentuhan. Jadi sentuhan itu apakah ini mengarah ke, jadi pegang biasa atau pegang yang sudah, itu sebenarnya harus bisa dikenali. Jadi memang dari anak usia dini kami biasanya punya pelatihan untuk anak-anak usia dini, bagaimana untuk mengenali area-area. Jadi banyak sekali yang sebenarnya kasus-kasus seperti itu, dampaknya sangat luar biasa, Ibu. Mulai dari rasa tidak percaya diri sampai kemudian dia bisa akhirnya bunuh diri pun ada. Jadi banyak sekali untuk kekerasan seksual ini. Jadi saran saya ya itu tadi, dampingi anak, diajak berbicara secara terbuka. Jadi sekalian closing juga, untuk closingnya untuk acara hari ini adalah kembangkan komunikasi, peka terhadap clue anak, ya, clue anak. Jadi walaupun itu kekerasan seksual pun, clue anak itu kan kelihatan gitu, dia mulai takut, mulai apa itu ya, mulai menghindar ketemu, itu juga harus peka. Dan kemudian karena kaitannya dengan ada yang menanyakan sudah kekerasan seksual, dampingi anak. Seringkali dampingi anak, jangan biarkan anak pergi sendiri tanpa tahu jamnya, di mana tempatnya, siapa temannya, dan kalau perlu punya nomor telepon dari temannya anak gitu ya, temannya anak. Itu wajib untuk orang tua, sehingga orang tua kelihatan benar-benar peduli tentang anaknya ya. Jadi itu yang paling penting, Mas Panji. Jadi yang pertama adalah komunikasi terbuka, kemudian kenali clue anak, dan dampingi selalu anak dengan mengenal di mana dia lingkungannya, siapa temannya, dan aktivitas sehari-harinya.
Begitu. Yeah. Mungkin. Baik, Bu Dewi, terima kasih untuk waktunya dan juga banyak hal yang kita bisa ambil dari apa yang disampaikan oleh Bu Dewi. Sukses, salam sehat dan juga salam untuk keluarga. Prasetyo juga terima kasih ya Pras. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Pras, juga Mas Panji, juga semuanya pendengar. Iya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat Ruang Psikologi bersama narasumber Dr. Dewi Retno Suminar MSI yang hadir setiap Sabtu mulai jam 3 sampai jam 4 sore, di mana tema kita untuk sore hari ini terkait dengan kekerasan yang dialami anak pada keluarga. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Saya Panji masih menemani Anda di program Dinamika kita sampai jam 6 petang nanti.